Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tema 6, subtema 1, pembelajaran 3 pada kelas 6. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Putri Zunia Nurfiana. Kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Bu Putri. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah ya? Oke, let's go. Oke, di sini Bu Guru memiliki 2 gambar. Coba ada yang tahu tidak? Gambar pertama itu gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar yang pertama yaitu contoh kehidupan di desa. Kemudian, apakah ada yang tahu gambar kedua itu gambar apa? Ya, benar. Gambar yang kedua yaitu contoh kehidupan di kota. Sekarang Bu Guru mau tanya, bagaimana sih perbedaan kehidupan di kota dan di desa? Apakah kehidupan di desa dan di kota itu berbeda? Ya, benar. Secara umum, kehidupan di kota dan di desa cukup berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek demografis atau kependudukan. Penduduk kota sangat padat, sedangkan penduduk desa relatif jarang. Kemudian, secara ekonomis, penduduk desa bersifat agraris, sedangkan masyarakat kota bekerja pada sektor perdagangan, industri, dan jasa. Kemudian, yang ketiga secara sosiologis. Masyarakat desa memiliki korelasi yang bersifat kekeluargaan langsung serta memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Sedangkan masyarakat kota lebih bersifat individual. Kemudian yang keempat yaitu secara pendidikan. Jadi masyarakat kota rata-rata memiliki pendidikan yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu secara budaya. Warga kota berasal dari latar belakang budaya yang beraneka ragam atau disebut dengan heterogen. Sedangkan masyarakat desa yang bersifat homogen. Nah, jadi kehidupan di desa dan di kota itu berbeda. Meskipun berbeda, tetapi meskipun ada perbedaan, kita harus tetap sejahtera, kita harus tetap bahagia. Karena dengan kita sejahtera, dengan kita bahagia, itu merupakan suatu bukti kita merdeka. Nah, kemerdekaan ini pula merupakan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu memaknai kemerdekaan Indonesia. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar mengenai muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang membahas mengenai teks non-fiksi. Kemudian, pada muatan pembelajaran IPS, kita akan membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan membaca teks kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, peserta didik dapat menunjukkan kata kunci yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. 2. Dengan membaca teks kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua, peserta didik dapat menganalisis informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan tepat. Yang ketiga, dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi dengan percaya diri. Yang keempat,
Dengan mengamati gambar proklamasi kemerdekaan, peserta didik dapat mengidentifikasi makna proklamasi kemerdekaan dengan tepat. Adapun tujuan pembelajaran yang kelima yaitu dengan mengamati video makna kemerdekaan Indonesia untuk generasi muda, peserta didik dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 6. Dengan mengamati video makna kemerdekaan Indonesia untuk generasi muda, peserta didik dapat menganalisis perilaku positif sebagai wujud makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketujuh yaitu dengan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan contoh upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari dengan kreatif. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai teks non-fiksi ya. Apakah ada yang masih ingat mengenai pengertian dari teks non-fiksi? Ya, benar sekali. Teks non-fiksi merupakan suatu teks yang berisi mengenai informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Adapun ciri-ciri dari teks non-fiksi yaitu yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah penulisan EYD. Dan yang ketiga yaitu mengandung makna denotatif. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari teks non-fiksi. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada karya tulis ilmiah, dan yang ketiga ada esai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kata kunci teks non-fiksi. Apa sih pengertiannya? Jadi, pengertian kata kunci teks non-fiksi yaitu suatu kata atau frasa yang menduduki tempat istimewa pada kalimat atau teks atau paragraf. Adapun ciri-ciri kata kunci, yang pertama yaitu kata tersebut dibahas berulang dalam teks. Kemudian ciri yang kedua yaitu kata tersebut terdapat dalam judul teks. Dan yang ketiga yaitu kata tersebut terdapat dalam ide pokok paragraf. Nah, ini merupakan contoh kata kunci. Di sini ada judul yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Kata kuncinya adalah makna proklamasi. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan teks bacaan berikut ini. Di sini, anak-anak bisa membuka buku siswa pada halaman 17 sampai dengan 20 dengan judul teks bacaan yaitu Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Kampung Wonorejo, Arso Timur, Papua adalah salah satu kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat penduduk di Pulau Jawa. Kondisi tersebut membuat warga di Kampung Wonorejo memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Di Kampung Wonorejo, posisi rumah warga bersebelahan. Semua warga akrab tak terkecuali anak-anak. Setiap hari, anak-anak di Kampung Wonorejo pergi ke sekolah bersama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama lain. Meskipun berbeda suku, keberagaman begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Setiap akhir minggu, anak-anak Kampung Wonorejo berkumpul di balai utama kampung. Biasanya,
Mereka olahraga bersama atau sekedar bermain-main. Bagi anak-anak yang menginjak usia remaja, akan mendapat penyuluhan tentang menjaga kebersihan diri saat pubertas dari tenaga kesehatan. Kadang-kadang, mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Semua warga di Kampung Wonorejo hidup rukun. Mereka menyadari bahwa para pahlawan telah meraih kemerdekaan dengan semangat perjuangan tinggi. Dalam meraih kemerdekaan, para pejuang tidak memandang perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa. Mereka bersatu padu dalam merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Oleh sebab itu, semua warga Kampung Wonorejo ingin menjaga persatuan di daerah mereka sebagai wujud menjaga kesatuan NKRI. Mereka hidup rukun dalam perbedaan. Potret Kampung Wonorejo, Arso Timur, menunjukkan kepada kita tentang kerukunan dalam keragaman. Semua warga kampung hidup rukun walaupun berbeda asal-usul suku bangsa, agama, dan budaya. Keragaman suku bangsa menjadi modal sosial dalam pembangunan. Keberadaan berbagai suku bangsa yang ada di Kampung Wonorejo ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah tentang transmigrasi. Program transmigrasi dimulai sejak pemerintahan Orde Baru pada tahun 1961. Pemerintah Orde Baru menggalakkan program transmigrasi sebagai upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Melalui program ini, membuktikan bahwa setelah mengikuti transmigrasi, masyarakat memiliki rumah, lahan pertanian, dan keterampilan sebagai bekal hidup di lokasi transmigrasi. Program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berlandaskan pada hak setiap warga negara untuk mendapat penghidupan dan pendidikan yang layak dari negara. Saat ini, latar belakang kehidupan warga di Kampung Wonorejo sudah mengalami percampuran budaya dan agama. Sebagian warga Kampung Wonorejo sudah melakukan pernikahan antar suku. Bagi warga Kampung Wonorejo, keragaman adalah kekayaan mereka. Dalam perkembangannya, ada beberapa yang harus diperhatikan antara Kampung Wonorejo dan kampung-kampung sekitarnya. Misalnya, Kampung Kibai. Penduduk asli Kibai terdiri atas 121 kepala keluarga. Sebagian dari mereka tersebar di distrik Arso. Wilayah Kibai memiliki potensi sumber daya alam seperti hutan dan hasil pertanian. Warga di Kampung Kibai menanam sayur dan umbi-umbian untuk dikonsumsi sebagai makanan pengganti beras. Para wanita di kampung ini juga terampil menganyam noken dari kulit pohon. Sebagian warga bekerja serabutan menebang kayu, tukang bangunan, dan buruh harian di perkebunan sawit. Potret Kampung Kibai memberi gambaran kepada kita tentang mata pencaharian sebagian besar penduduk asli Papua dan para transmigran, seperti di Kampung Wonorejo. Di Kampung Wonorejo, kehidupan masyarakat cukup harmonis. Mereka hidup berdampingan dengan penduduk asli Papua. Apabila terjadi peristiwa yang menyangkut hukum, seperti pencurian atau gangguan keamanan dan ketertiban, masyarakat akan diproses secara hukum. Akan tetapi, sebelumnya, mereka harus menyelesaikan masalah tersebut melalui paguyuban adat.
Jika ada kerusuhan di kampung, paguyuban selalu berperan penting dalam proses penyelesaian masalah. Para perempuan di Kampung Wonorejo dan Kampung Kibai juga saling bertukar pengetahuan antara perempuan Papua dan perempuan transmigrasi yang berasal dari Jawa. Para perempuan Jawa mengajarkan perempuan Papua cara membuat kue dari bahan tepung singkong dan cara membuat sayur dari batang pohon pisang. Sebelumnya orang Papua selalu membuang batang pisang yang sudah ditebang. Berkat pengetahuan dari perempuan Jawa, kini mereka memanfaatkan batang pisang menjadi sayur yang lezat. Penduduk asli Papua dan warga transmigran saling bertoleransi. Mereka saling menghormati perbedaan agama maupun budaya. Mereka menganggap bahwa perbedaan budaya dan agama merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga. Para penduduk bisa hidup rukun berdampingan sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Warga Kampung Kibai dan Kampung Wonorejo tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka juga menjaga persatuan dan kesatuan serta selalu menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam segala perbedaan yang ada. Mereka memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beretika dan santun, serta mempunyai jiwa gotong royong dan toleransi tinggi. Mereka ingin menciptakan kehidupan di bumi Indonesia yang damai, tentram, hidup rukun berdampingan. Nah, sekarang kalian coba berdiskusi mengenai teks judul bacaan tadi. Yang pertama, apa judul bacaan di atas? Kemudian, yang kedua yaitu, apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Dan yang ketiga, apakah informasi dari bacaan berdasarkan kata kunci pada judul? Nah, setelah kalian berdiskusi, coba nanti tuliskan jawabannya di kertasmu ya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai makna proklamasi. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia, berarti menandakan dimulainya sebuah revolusi baru. Dikatakan sebuah revolusi baru karena terjadi perubahan yang mendasar dan cepat. Hal ini berarti terjadi pemindahan kekuasaan negara dari penjajah ke negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, ini merupakan makna-makna proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Jadi, proklamasi di Indonesia yaitu sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, proklamasi juga sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan yang terakhir yaitu proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Sekarang mari kita resapi lagi, sebenarnya merdeka itu apa sih? Apa kita sendiri sudah mewujudkan kemerdekaan itu? Merdeka. Merdeka diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Mahardika.
yang artinya kaya, sejahtera, dan kuat. Merdeka itu sendiri artinya keadaan yang berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah. Di era modern kayak sekarang ini, kalau bicara soal merdeka, sudah bukan lagi tentang berada di medan perang dengan bambu runcing ataupun menang melawan penjajah. Tetapi, bagaimana kita meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara memaknai kemerdekaan itu sendiri. Lalu, apa aja sih sebenarnya makna kemerdekaan yang perlu kita sadari? Yang pertama, kemerdekaan sebagai pemersatu bangsa. Hari kemerdekaan sendiri dirayakan seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu artinya, kemerdekaan Indonesia adalah tentang bagaimana menghilangkan perselisihan dan membangun persatuan satu sama lain. Yang kedua, menjadi pengingat perjuangan. Ada perjuangan tanpa henti untuk meraih kemerdekaan. Dari sini, kita harus ingat bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan mendapatkan hasil yang memuaskan dalam hal apapun. Yang ketiga, merdeka bukan berarti bebas tanpa aturan. Walaupun merdeka adalah kebebasan, tapi bukan berarti seenaknya keluar dari batasan dan aturan. Karena kita adalah negara hukum, jadi jangan disalahgunakan ya. Keempat, merdeka bukan berarti akhir dari perjuangan. Malu dong kalau kita cuma duduk santai dan menikmati hasil dari para pejuang saja. Justru saat ini kita punya tugas mempertahankan dan mengembangkan jerih payah para pejuang. Yuk, renungi lagi hal apa saja yang telah kamu berikan bagi negara Indonesia tercinta ini. Yang terakhir, kemerdekaan kita justru akan jadi perjuangan yang lebih berat. Kenyataan ini perlu kita resapi. Walaupun kemerdekaan dari penjajah sudah kita raih, kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita bukanlah tugas yang mudah di era globalisasi. Karena masa depan bangsa banyak berada di tangan generasi muda loh. Lalu, gimana sih caranya para generasi muda mewujudkan bentuk kemerdekaan di era sekarang ini? Kamu bisa lakukan hal sederhana tapi besar maknanya seperti hal-hal berikut ini, geng. Yang pertama, proaktif sebagai pejuang pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting demi kelangsungan generasi yang lebih maju. Belajar di sini nggak hanya pendidikan formal aja, tapi kamu bisa belajar sesuatu dari sumber manapun yang bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Yang kedua, mencintai dan mengembangkan produk lokal. Masih banyak generasi yang lebih bangga menggunakan produk dari brand-brand ternama di dunia. Padahal, kalau kita menggunakan brand lokal, itu berarti kita menghargai potensi entrepreneurship generasi muda. Apalagi, saat ini banyak brand Indonesia yang bagus-bagus. Tanpa kita sadari, kita terlibat memajukan pertumbuhan ekonomi loh. Yang ketiga, menjadi generasi yang produktif dan inspiratif. Generasi muda wajib peka, produktif, adaptif, dan inspiratif. Contohnya, dengan terus berkarya yang positif, mengikuti perkembangan teknologi, beropini dengan bijak, dan bisa mengenalkan budaya kita kepada dunia. Hal itu bisa membuktikan bahwa kita memang generasi muda yang merdeka. Yang keempat, saling menghargai. Sadar nggak sih, kita banyak bersuara buat menghargai kultur negara-negara lain di luar sana. Nggak ada yang salah kok, tapi kita harus sadar juga kalau negara kita terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama. Pasti kita juga punya opini dan kultur yang berbeda. Tentunya harus bisa lebih menghargai dong. Tanpa sikap tersebut, maka nggak akan terjadi kemerdekaan yang sepenuhnya. Yang terakhir dan yang penting banget, jangan pernah melupakan sejarah. Sebagai generasi muda, justru wajib banget tahu bagaimana sejarah bangsa. Karena melalui sejarah, kita tahu bagaimana perjuangan dan arahan cermin kemajuan bangsa dengan melanjutkan perjuangan di era masa kini. Nah, kalau kamu sendiri gimana memaknai kemerdekaan Indonesia? Sharing juga dong apa aja sih yang sudah dan pengen banget kamu lakuin buat negara kita. Semoga tujuan positif untuk Indonesia yang lebih maju bisa terus tercapai. Semangat terus buat para generasi muda Indonesia. Selamat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Nah, dari video tadi dapat kita ketahui yaitu mengenai upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan.
Yang pertama yaitu ada melestarikan budaya bangsa yang beragam. Yang kedua, proaktif dalam kegiatan pendidikan. Yang ketiga yaitu mencintai produk lokal. Yang keempat, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar. Selanjutnya, Bu Guru ingin bertanya, apa saja sih upaya-upaya masyarakat Papua dalam mengisi kemerdekaan dari teks non-fiksi Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua tadi? Ya, jadi upaya-upaya yang dilakukan masyarakat Papua dalam mengisi kemerdekaan diantaranya yaitu bertoleransi, menjaga persatuan dan kesatuan, tidak membeda-bedakan, serta menjaga kerukunan dan kenyamanan. Sekarang coba kalian diskusi mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengisi kemerdekaan. Untuk mengerjakannya, kalian bisa menuliskan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk peta konsep. Selamat mengerjakan. Nah, setelah kalian mengerjakan, kalian juga bisa mencoba kuis yang telah Bu Guru buat. Jadi, nanti kalian bisa mengeklik link yang ada pada bio ya. Nanti kalian akan bermain menggunakan aplikasi Quizalize menggunakan HP kalian masing-masing. Nah, adapun kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kata kunci pada teks non-fiksi adalah suatu kata ataukah frasa yang menduduki tempat istimewa pada kalimat atau teks atau paragraf. Kemudian, contoh upaya untuk mengisi kemerdekaan yaitu melestarikan budaya bangsa yang beragam, proaktif dalam kegiatan pendidikan, mencintai produk lokal, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam ataupun dari luar, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, coba kerjakan soal evaluasi berikut ini ya. Kalian bisa mengerjakan menggunakan Google Form melalui HP kalian masing-masing. Untuk linknya nanti akan Bu Guru taruh di deskripsi ya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian senang mengikuti pembelajaran hari ini? Bu Guru harap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan dapat menyelesaikan soal-soal yang ada pada video ini dengan baik serta mendapatkan hasil yang maksimal. Bu Guru tunggu jawabannya ya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Bu Guru mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari kesalahan kata maupun perbuatan yang telah Ibu buat. Semoga kalian menjadi anak yang pandai, anak yang rajin, serta cita-citanya dapat tercapai. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.